kok bisa saya bersedekah lewat YouTube itu saya mendapatkan ganjaran itu begitu besar sekali. Saya mau kasih ide sedekah tanpa menggunakan uang, tetapi mujarab, efektif. Dan saya membuktikannya, saya mendapatkan ganjaran dari sedekah saya itu cepat sekali, dalam waktu 1 hari. Ya, walaupun kalau kita sedekah itu ya jangan berharap apa-apa ya, tetapi itu saya kan mencoba ya, saya berniat bersedekah dan saya mendapatkan sesuatu rezeki yang tidak saya duga-duga, dan rezeki itu lumayan besar teman-teman sekalian. Ikuti video ini karena saya akan memberikan penjabaran bagaimana caranya sampai saya itu bisa mendapatkan sesuatu yang tak terduga setelah saya melakukan hal ini. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua itu Mujigai, channel yang mendorong kalian menjadi seorang manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, saya ingin memberikan info tentang sedekah ya. Sedekah yang kita tahu itu kan kita memberikan sesuatu kepada orang dengan ikhlas ya. Yang terkenal adalah sedekah subuh, sedekah Jumat berkah ya, dan sedekah-sedekah yang sudah ditentukan oleh aturan agama ya, zakat dan lain sebagainya. Tetapi ini saya melakukan sesuatu yang out of the box, sebenarnya tidak ada dalam lingkup itu semua. Dan saya itu sedekah itu tidak menggunakan uang teman-teman sekalian ya. Jadi saya itu hanya berbuat baik. Saya hanya memberikan hal yang sepele teman-teman sekalian. Waktu itu ceritanya begini, saya itu berkeinginan bersedekah, tetapi nggak ada uang teman-teman sekalian. Jadi saya itu nggak ada uang, saya berkeinginan bersedekah. Yang pertama saya lakukan itu adalah saya itu melihat dapur saya. Ternyata di dapur saya itu ada sedikit gula ya, sedikit gula. Memang saya itu beli gula itu cuman kadang itu seon itu buat ya tambahan pemanis kalau bikin teh atau kopi gitu loh teman-teman sekalian. Dan saya itu karena keadaan itu cukup tidak menentu ya, cukup tidak baik, dan istilahnya itu kurang enak lah ya. Saya tidak mau ngomong sulit ya, karena kita itu harus selalu berkata-kata positif ya. Kita ganti kata sulit itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan ya. Keadaan saya itu tidak mengenakan waktu itu. Nah, akhirnya saya itu terdorong untuk bersedekah, tapi nggak ada uang ya. Masa sedekah harus pinjam? Akhirnya saya ke dapur, saya melihat ada sedikit gula. Nah, saya terpikir untuk sedekah kepada semut. Akhirnya saya ambil gula itu sedikit, saya sedekahkan kepada semut ya. Dan seperti biasa, hiburan saya itu adalah scroll handphone ya. Saya cari-cari ide atau saya cari-cari peluang. Pokoknya yang bisa memberikan saya masukan, insight lah, untuk saya itu bisa keluar dari keadaan yang tidak mengenakan itu. Itu saya lakukan itu setelah saya sedekah ke semut itu ya. Nah, saya itu scroll YouTube teman-teman sekalian. Saya scroll YouTube, terus saya lihat itu banyak konten kreator yang baru ya, konten kreator yang masih baru berjuang dalam dia itu mendapatkan subscriber supaya kontennya ditonton orang. Itu saya coba lihat,
kemungkinan saya dapat ide dari situ gitu kan. Jadi dalam hati saya itu saya berkata, dalam hati saya itu bersuara itu, coba saya itu masuk ke konten-konten para kreator baru ya. Saya coba lihat gimana mereka itu berjuang membesarkan channelnya ya. Pada saat saya melihat konten kreator itu, saya tonton sampai habis kontennya. Setelah itu saya itu komen, saya komen itu untuk dia supaya dia itu bersemangat. Semangatlah kawan, ya, berjuanglah terus. Tidak ada ruginya, karena saya lihat juga banyak konten-konten kreator kan berhasil itu juga karena tidak menyerah. Ya, saya berikan sedikit motivasi kepada dia ya, kepada konten kreator itu ya. Setelah itu saya acungkan jempol. Nah, saya cari lagi konten kreator yang baru yang subscribernya itu di bawah 1000. Saya lakukan lagi seperti itu teman-teman sekalian ya. Saya nggak tahu ya, seharian itu saya itu scroll YouTube dan saya cari para konten-konten kreator baru, saya kasih motivasi di kolom komentarnya. Setelah itu saya kasih jempol. Itu saja teman-teman sekalian ya. Namanya orang bingung ya, namanya orang itu dalam keadaan tidak mengenakan. Kalian tahu sendiri, bingung, gabut, nggak tahu apa yang mau dikerjakan gitu kan. Dan butuh ini butuh itu, tetapi tidak ada, nihil ya. Dan memang kalau kita tuh dalam keadaan tidak bagus, lebih baik kan kita itu bersedekah. Nah, ini saya berikan kalian itu, saya kasih contoh, saya itu bersedekah tanpa uang teman-teman sekalian. Dan ternyata ya, ternyata hal baik yang saya lakukan pada konten kreator baru itu, dan saya itu bersedekah kepada semut itu, terjawab keesokan harinya teman-teman sekalian. Saya itu dapat transferan dari klien lama saya ya. Klien lama saya itu tergerak katanya untuk mengirimi saya uang. Tuh teman-teman sekalian, bagaimana itu bisa terjadi ya. Berarti saya itu sudah melakukan manifestasi untuk saya mendapatkan uang ya, atau mendapatkan rezeki ya, atau balasannya itu saya tuh dapat rezeki itu saya nggak tahu. Tapi kan nggak ada yang kebetulan teman-teman sekalian ya. Saya dalam keadaan terdesak, saya nggak tahu saya harus apa. Saya melakukan hal baik, cuman scroll YouTube, saya cari konten kreator yang baru, yang belum sampai 1000 subscribernya, saya kasih kata-kata motivasi, dan saya kasih jempol. Saya nggak tahu, mungkin ada 10 konten kreator saya sambangi waktu itu ya. Saya main ke channelnya dia, dan saya mendapatkan besoknya itu uang 1.500.000 teman-teman sekalian. Itu bagaimana ya bisa terjadi? Apakah itu suatu kebetulan, ataukah memang kalau kita terdesak dan kita membutuhkan, kita memohon kepada Tuhan dengan cara apapun, itu akan terjadi keajaiban ya, itu akan terjadi miracle ya. Nah, berarti kan kalau kita sedekah dalam keadaan kita nggak punya uang, itu kita bisa melakukan dengan cara apa saja teman-teman sekalian. Salah satu contohnya adalah saya itu melakukan hal sederhana ya. Saya ngambil beberapa jumput gula teman-teman sekalian. Gula saya juga tinggal sedikit ya kan. Gula saya itu tinggal sedikit, saya kasih ke sudut-sudut itu supaya dimakan semut. Terus saya melakukan hal yang saya suka, yaitu apa? Nonton YouTube ya kan. Saya nonton YouTube, saya tergerak hati saya untuk menonton video-video para konten kreator baru. Saya kasih motivasi, saya kasih jempol. Kok dapatnya wow, amazing teman-teman sekalian. Besoknya itu saya dapat uang, yaitu klien saya lama. Klien saya itu sudah lama, sudah nggak menghubungi saya, atau kita sudah tidak kontak itu mungkin itu 7 bulanan lebih ya kan. Tiba-tiba tergerak, dia terdorong katanya
nggak tenang pengen ngirimin saya uang. Yaitu teman-teman sekalian, itu cerita sedekah yang saya mau berikan kepada teman-teman sekalian ya. Saya terdesak dan saya akhirnya bersedekah lewat YouTube ya. Saya bersedekah itu lewat YouTube. Kok bisa saya bersedekah lewat YouTube itu saya mendapatkan ganjaran itu begitu besar sekali. Padahal yang saya lakukan itu cuman mengetik beberapa kalimat ya motivasi untuk dia dan saya kasih jempol. Itu teman-teman sekalian. Jadi tidak ada kata kalian tidak bisa bersedekah. Kalian melakukan sesuatu yang baik dan kalian ikhlas apapun itu ya, walaupun itu kemungkinan hanya suatu kata motivasi, pendorong semangat, atau hanya sekedar senyum kepada tetangga kalian ya, kepada pasangan hidup kalian, itu bisa mendapatkan ganjaran yang kadang-kadang itu tidak terduga, yang kadang-kadang itu yang ganjarannya itu yang dibutuhkan oleh kita. Misalnya kita butuh uang, atau kita butuh kekuatan, atau kita butuh ide, atau kita butuh sesuatu yang membuat kita semangat atau bahagia. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa praktekkan itu, kalian bisa coba ya, kalian lihat aja bagaimana efeknya, karena yang terjadi sama saya itu seperti itu. Nah, setelah saya dapat uang 1.500.000 ya, lalu saya baru sedekah lagi ya. Saya sedekah biasanya itu ke masjid ya, ke masjid, atau saya sedekah itu ke tukang sampah. Selalu ada kan pemulung atau tukang sampah yang ngambilin sampah-sampah kita. Nah, itu saya sedekahkan, atau pemulung yang lewat itu saya sedekahkan. Terus saya beli makanan kucing ya, waktu itu saya juga piara kucing, saya beli makanan kucing 20.000. Jadi saya itu cuman keluar itu setelah saya dapat uang itu mungkin sekitar 200 ribuan, dan itu melipat ganda. Setelah itu saya dapat job, saya dapat pekerjaan, ada klien lagi datang memberikan rezeki juga kepada saya. Itu teman-teman sekalian, kalau keadaan kalian susah, keadaan kalian terhimpit, tidak enak, kalian butuh uang atau butuh apapun, cobalah untuk sedekah. Kalau tidak punya uang, kalian sedekah apapun yang bisa kalian berikan dengan hati yang ikhlas, dan cobalah kalian lihat ada efek apa setelah itu. Ya, itu aja teman-teman, saya memberikan sedikit pengalaman yang pernah saya jalani ya, dan mudah-mudahan bila keadaan kalian kurang baik, kalian itu membutuhkan suatu masukan, ide, atau apapun itu, kalian cobalah sedekah. Kalian kalau suka nonton YouTube, ya kalian sedekah bisa lewat YouTube ini, sebarkanlah kebaikan ya teman-teman sekalian. Kalian juga bisa sharing video-video yang memberikan dampak-dampak positif kepada orang lain. Bisa kalian sharing ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, agar ganjarannya itu makin berlipat ya. Mudah-mudahan insya Allah ya teman-teman sekalian. Itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan solusi untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kalian, dan kalian menjadi pribadi yang bervibrasi tinggi, bahagia, dan menginspirasi banyak orang. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.